Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya Gantrek. Kali ini saya kedatangan reel HE ukuran 500 cuy. Dan untuk menemani reel ini, saya akan membuat reel set yang cukup berbeda kali ini teman-teman. Yang mana itu jorannya bisa diganti antara yang lentur dan yang kaku teman-teman. Dengan dua shock joint ini saya akan gunakan dua joran yang berbeda dan bisa kita ganti-ganti sesuai kehendak kita nantinya teman-teman. Untuk project kali ini saya menggunakan gagang kayu yang biasanya dipakai orang untuk bikin pancing wader ya. Dan untuk penempatannya nanti seperti ini, bisa teman-teman lihat. Dan untuk lubangnya kemarin kebetulan datangnya itu kurang dari 8 mili ya, jadi saya bubut atau saya lubangin dengan ukuran bor 10 mili. Berhasil balaskan dendam, mendengar anjuran teman, skill up casting itu tujuan. Berjalan terus gak mau mundur, langkah rapat mata terukur, meski perih tetap ku jemur satu arah. Oke, untuk proses penyatuan reel setnya ini saya menggunakan joran solid yang sudah tidak terpakai ya. Ini bawahan yang joran yang sudah tidak terpakai. Jadi caranya saya ukur ujung mentok posisi shock jointnya ini, lalu kita ciri atau kita kasih pensil dulu untuk nanti proses pengukuran pemotongannya teman-teman ya. Di sini saya ukur itu posisi masuk shock joint laki, shock joint lakinya ya. Dan di sini saya membuat garisan lagi untuk pemotongannya yang nantinya akan menjadi batang reel setnya itu sendiri teman-teman ya. Untuk teman-teman nanti yang bingung seperti apa cara pengukurannya, bisa diikuti cara saya ini yang tentu saja sangat mudah dikuasai teman-teman ya. Oke, sudah terpotong ini. Kita lanjutkan proses selanjutnya. Terbangun lagi mimpi yang sama, trip yang lalu membuat luka, tapi tak juga merasa lelah, ingin ulangi di spot yang Di sini kebetulan saya bukan seorang pro ya, jadi kita nggak perlu malu untuk berkreasi nih. Ini saya coba dengan akal-akalan saya saja untuk membuat ini. Yang jelas untuk pengukurannya itu kita usahakan terukur ya. Di sini saya menggaris untuk posisi apa itu namanya, gagang bawah ya, posisi gagang bawah untuk memotong tulangan reel setnya ini.
Jadi seperti ini triknya teman-teman ya. Model penggaris saja kita gunakan, penggaris model pensil saja kita gunakan, kita garis-garis seperti ini. Kita mengukur supaya nantinya reel set ini dapat tidak ada celah garis atau tidak ada celah kosong. Lanjut kita potong teman-teman. Di sini kalian jangan takut ya. Kalau salah tinggal cari lagi tulangannya. Oke, sudah terpotong. Di sini kita coba pasang dulu. Kita ukur-ukur, kita kaji-kaji apakah bisa terpasang dengan rapi. Kalau yang tidak bisa, otomatis ada yang salah. Nah, di sini kebetulan karena joran solid ini kan otomatis dari atas bawah itu beda ukurannya. Di sini jadi saya bubut itu gagang bawah itu ya. Saya akan perbesar dengan bor ukuran 10 mili lagi. Nah, seperti teman-teman lihat nih. Tabor, nah itu kan sudah rapat itu posisinya. Jadi tinggal kita lem saja nanti. Di sini saya menggunakan lem Korea ya, lem murah meriah yang pastinya hampir ada di setiap warung ini teman-teman. Dan penggunaannya cukup seperti itu, tepat di garis yang kita tentukan di awal tadi teman-teman. Itu kita tetesi sedikit-sedikit ya teman-teman ya. Jangan terlalu banyak, nanti dia lambat kering. Selanjutnya pemasangan gagang atas ya. Cukup tetesi beberapa tetes lem Korea. Usahakan terlumuri sekelilingnya teman-teman ya. Seperti ini contohnya, lalu lanjut kita lem lagi. Nanti dia otomatis mengunci teman-teman ya. Proses pembuatan ini sepenuhnya pakai lem Korea teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti ini, nggak perlu lama menunggu keringnya. Selanjutnya di sini saya menggunakan kain kasa ya. Karena saya tidak saya tidak mempunyai lakban kertas ya. Saya gunakan kain kasa yang mana nantinya kalau terkena lem Korea ini cukup keras dan bisa bisa menempel dan mengunci reel set dengan bagus. Di sini saya kasih garis batas untuk pengaplikasian kain kasanya sendiri teman-teman ya. Saya kasih lem ini untuk mengunci sedikit saja ini. Lalu kita potong teman-teman. Salahnya di sini teman-teman ya, saya tidak
mengunci kain kasanya itu ya. Jadi ketika saya masukkan ini kan agak padat, agak rapat ya, agak rapat kebetulan karena di sini kita namanya cobaan ya, kita coba, kalau gagal coba lagi gitu prosesnya. Saya rasa padat ini sudah teman-teman ya, tinggal kita lem dan kita ulur. Itu ternyata kain kasanya ngikut teman-teman, gara-gara tidak saya lem tadi. Karena saya tidak mau ribet ya, kita lem saja teman-teman ya. Tinggal kita tetesi beberapa tetes aja nih sekeliling ya teman-teman ya. Oke, sekeliling. Biasanya nggak perlu nunggu lama, itu langsung ngeset ya teman-teman ya. Kita tetes lagi kain kasanya di bagian dalam supaya dapat mengunci tulangan yang joran kuning ini ya. Di sini saya tetes sedikit saja teman-teman ya, jangan, pokoknya sedikit saja, yang penting bisa ngeset tuh ujung-ujungnya supaya nempel, agak bergerak teman-teman. Karena posisinya kain kasa tadi ini agak molor ya, agak ke bawah sedikit. Nah di sini agak nggak bisa rapat teman-teman ya, nggak bisa rapat. Jadi saya sudah kondisikan itu, saya potong bagian bawahnya dan akhirnya bisa rapat teman-teman. Di sini saya menggunakan serbuk apa itu, serbuk kayunya tadi teman-teman ya, saya masukkan ke dalam situ, yang fungsinya nanti dia mengunci si joran atau tulangan yang joran kuning ini ya. Tulangannya ini biar bisa terkunci rapat karena ujungnya itu longgar teman-teman ya. Di sini saya posisikan menyamping ke sisi, saya tekan agak ke bawah sedikit dan langsung kita lem saja teman-teman. Usahakan pengeleman dapat dilem sekeliling ya, tidak ada yang tertinggal, dan jangan terlalu banyak. Nantinya kalau terlalu banyak susah mengering atau lambat, dan ada kemungkinan pergeseran itu mungkin teman-teman ya. Dan jadi teman-teman, ini tinggal tunggu kering lemnya. Biasanya kuat kok, biar nggak pakai lem resin atau apalah intinya. Di sini saya tambahkan sedikit lagi ya di ujung-ujungnya supaya dapat mengunci lebih kuat lagi teman-teman. Terbangun lagi mimpi yang sama, trip yang lalu membuat luka, tapi tak juga merasa lelah, ingin ulangi di spot yang sama, rancang merancang teknik berbeda. Reel setnya sudah jadi teman-teman, dan ini lumayan kuat ya. Akan saya coba pasang reel spinning di sini, dan
kita saksikan bersama-sama ini seperti apa penampakannya setelah dipasang reel spinning. Ini nanti peruntukannya saya akan coba mancing micro fishing ya. Akan saya gunakan lure-lure seperti rayap ya. Kita mancing-mancing wader pari nanti. Kencangkan sedikit. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman, sangat cantik ini. Nanti ujung jorannya bisa kita ganti-ganti. Oke, terima kasih sudah menyaksikan teman-teman. Semoga dapat memberi pengetahuan sedikit ya dan bermanfaat. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.